Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci, bahkan gue sambil ngopi juga di sini. Kopi janji jiwa gue belum datang. Sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Pingin belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Oke, gua akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function. Di sini ada objek misalnya. Dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi, sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3. Ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuman sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, urutan pertama, indeks ke-0, muka. Urutan kedua, indeks ke-1, tangan. Urutan ketiga, indeks ke-2, itu bibir. Bentar, notifnya gua matiin dulu, anjir, berisik banget ini. Right, sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara
angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1230 123 itu, tetap di sini tuh sebenarnya ada yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi values-nya. Taruhlah indeks 0 dulu, ya kan, indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke-1 gua isi dengan misalnya dengan trompet apa itu ya, bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja, 0 1 2. Nah kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 tuh apa, indeks ke-1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0 1 2. Kalau gua tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol log sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0 1, length 2. Oke. Karena ada 1 2, sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini, oke? Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke-0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke-1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan.
kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua, cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log, itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined. Tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga. 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi. Mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro. Nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan, ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran, pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Let me respawn in Rome, please. Yes. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah. 2. Nah, cara harus. Apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Kita lihat secara kasat mata. Iya, kan enggak? Kan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ke-3. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gua pakai backtick di sini ya, bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke, masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke-3. 0, 1, 2, 3. Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu buah sebelum buah semangka itu ada apa buahnya. Ini nih. Lalu buah setelah buah semangka itu ada apa buahnya. Nah, ini bermain logika-logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini karena variabel ini akan mencari indeks semangka. Karena sayang aja di sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya, cari indeksnya. Jadi si ini harusnya sih ada di dalam sini, bisa kayak gini ya. Jadi kalau memang tidak mengandung ya sudah, nggak usah dicari posisinya gitu aja biar nggak mubajir. Oke, di gua hujan, jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir geluduk ya bro, mohon dimaklum aja. Kita tadi mau lanjut apa? Mencari posisi si ini ya, ini buah apa gua nggak tahu dah. Pokoknya posisi buah sebelum buah semangka dan juga posisi buah setelah buah semangka. Oke, gua akan main di sini. Cons before sama dengan ya posisi sebelum semangka, artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau index before. Index before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangin 1, ya kan? Setelahnya berarti cons index after
posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal cons before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya index before. Gitu. Ini untuk before dan untuk after berarti index after. Ntar gue jelasin, tenang aja. Artinya cari sesuatu di dalam array saya dengan indeks before, yang mana indeks before adalah 3 dikurangi 1 artinya indeks kedua untuk before semangka, sebelum semangka. Indeks kedua adalah 0, 1, 2, tepat. Lalu untuk yang after, array saya indeks after. Indeks after adalah posisi semangka plus 1. Posisi semangka tadi 3 ditambah 1 berarti 4. 0, 1, 2, 3, 4. Udah ketahuan. Jadi kalau kita log di sini console.log pakai backtick lagi. Posisi buah sebelum semangka adalah before. Oke. Buah setelah semangka adalah after. Jadi kalau kita reload cek ke browser dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Of course! Kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gue pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang bisa kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Maka lo akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita console log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop. Console.log, buah terakhir adalah buah terakhir, buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu mah lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya? Nah, apa bedanya array saya dot shift dengan array saya yang macam beginian? Sama aja. Tuh, tetap alpukat juga. Cuman untuk yang terakhir itu kenapa pakai pop supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya, lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini adalah 1 2 3 4 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5. Oke, panjang data nih. Lalu lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir, itu artinya array saya dot length sekarang di sini berarti mencari indeks kelima, ya. Array saya indeks kelima karena length adalah nilainya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kosong, gak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. So, buah akhir itu akan tetap di sini, di jeruk. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu gak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu, bro ya. Ini masih level yang basic tapi udah kayak begini. Jadi itu kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma, logik dan segala macam itu udah pasti biasa gitu ya. Harusnya sudah terbiasa
mulai dari belajar hal yang semacam kayak beginian. Kayak kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, ini gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir, tadi kita belum ubah key-nya, yang mana key itu bisa diubah juga. Tadinya kan 0123 0123 kayak gitu-gitu terus, dan kita misalkan pengen ngasih ciri ke dalam key-nya karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Gua pengen key pertama tuh bukan 0, tapi gua pengen key pertamanya itu array saya alpukat sama dengan gua kasih di sini alpukat kayak begini. Ini bisa juga, atau key yang kedua kita kasih jeruk, lalu kita console log array sayanya. Dan kalau lu cek ke browser akan menghasilkan hal seperti ini. Alpukat, ini alpukat, jeruk, ini jeruk. Loh kok lainnya 0 bang? Untuk memanggil ini pun lu nggak bisa kayak begini, karena dia bukan berupa urutan, ya, bukan berupa indeks key yang dari 0, 1, 2, 3 itu. Jadi untuk pemanggilannya lu mesti kasih di sini apa tuh namanya, kata-katanya apa? Alpukat. Alright. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Sini materinya masalah, mending kita praktekin aja langsung. Itu gue punya data array yang cukup penting di sini. Taruhlah data array yang cukup penting itu adalah data-data buah-buahan seperti nilai standarnya, nilai yang gue kasih di out, bukan, dan itu cukup goblok jadi. Dan lebih kayak gimana tuh ya? Walaupun sebenarnya pengimplementasiannya, jadi kalau lu mainannya JS ya lu cari aja shallow copy dan deep copy yang ada di dalam JavaScript. Nah, ada beberapa cara supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak spread operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi, di sininya X tapi di yang original masih original. Atau lu bisa pakai cara-cara lain kayak macam array saya dot slice menghasilkan hal yang sama, tidak berubah. Atau array saya dot atau array dot from, biasanya kesini kita ngetik ini gitu, udah aja langsung manipulasi di dalam array sayanya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi, jadi nggak bisa juga dipaksakan harus pakai yang copy, itu nanti akan bersinggungan juga dengan hal-hal kayak macam performance ya. Jadi cukup ribet memang sebenarnya. Oke, taruhlah misalkan kita punya banyak tipe data. Di sini kan saat ini cuman string-string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu bisa isinya bisa banyak ya, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang, lalu yang kedua misalkan nomor 10, lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Lalu sisanya misalkan ada array lagi, sekarang di sini arraynya adalah it kayak gitu misalkan. Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita console log tuh kurang lebih jadi kayak begini. Jadi kayak gini nih, kan? 0 pisang, ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, taruhlah yang pertama itu bisa kayak begini. Ini akan muncul pisang doang. Lalu kalau yang ke 1 itu muncul angka 10. Kalau kedua itu muncul yang ini tetap sama, tomato. Lalu untuk yang terakhir kalau kita 4 sini 3 it. Kalau misalkan di dalam array yang it itu ada lagi misalkan food kayak begini, jadi eat food. Kalau lu mau ngambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi bro, array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan eat food udah muncul ya. Eat food tuh ada di 0, 1, 2, 3 ya. Lu pengen masuk mengerucut ke food, berarti lu tinggal tambahin sebelah sininya karena ini multidimensi. Jadi food itu urutan keberapa di sini? 0, 1, indeks ke 1 dari array yang
indeks ketiga lah, pusing-pusing lupa dah ya. Array 31 itu adalah food. Oke, benar. Kalau 30 itu adalah eat. Karena kan 0 1 2 3 0 1. 3 0 berarti eat, 3 1 berarti food. Nih eat, ini food gitu kurang lebih. Kalau misalkan ini array 1 kalau misalkan ininya 0 itu kan tetap balik ke pisang. Kalau di sini lu pakai double kayak gini 0 ke 1 misalkan nggak akan ada ya. Jadi di dalam array itu bisa bercontohnya konsol. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Yang pertama, anak Anda terus-menerus bermain games seperti Minecraft. Atau berapa buah inilah ya, buah anggur, gua duplikat, terus lu punya variabel merge array sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu .concat dengan array yang mana. Artinya array saya digabung dengan array kamu. So kalau gua console.log merge array itu akan menghasilkan penggabungan semuanya. Anggur, pisang, alpukat, bibir, dan semua ini. Itu kalau penggabungan array pakai concat. Sekarang kita coba untuk mapping datanya, untuk memecah data array yang ada di dalam sini. Itu udah tercombine kan banyak ya. Terus kita pecah merge array ini ya dengan cara beberapa hal. Kita pakai char, kasih kalau this in merge array hasil akhir dari looping 0 1 2 3 4 5 sebanyak map.map parameter nilai di atas 30 itu cuman ada De Afrizal 1 dan Budi. Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya x.age lebih dari 30. Oke, kalau kita lihat sini 40 dan 33 karena tadi gua sama dengan short. Kalau pengen sesuai urutan dari bawah ya balikin aja. 30, 33, 40. Dan kalau misalkan pengen yang muncul si anaknya doang berarti di bawah usia 30 itu muncul dia. Kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Capek ya gituan, pusing ya, nggak seru emang sih. Tapi dah gimana belajar kayak gitu, sorting, filter. Tapi ini pakai bantuan dari JavaScript-nya, pakai sort, filter kayak begininya. Biasanya kalau lamar kerja tuh nggak boleh dipakein map, nggak boleh pakein filter, nggak boleh pakein sort. Kalian mesti bikin kayak algoritma sendiri untuk memecah masalah tersebut tanpa menggunakan sort, filter dan segala macam. Itu ntar berkaitan sama yang namanya algoritma lah biasanya kayak gitu ya. Permainan struktur data kurang lebih. So untuk materi array kurang lebih kayak gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah setidaknya wawasan buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi tadi sebelumnya, terus sekarang kalian jadi tahu oh kayak gitu ternyata, walaupun gak dipraktekin tapi seenggaknya kalian bisa tahu. Gitu aja. Nanti kita bahas apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar, oke? Bye. Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function. Karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini ingat-ingat ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama. Terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name. Kayak begini, pakai buka tutup terus kurawal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name di sini De Afrizal. Ya, terus gua panggil nih alert add name. Misalnya gini. Pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Ada Revoyu Fundamental Code. De Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return De Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya, kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama
seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya, function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya, itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name, dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So, kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gua akan ubah return-nya. Walaupun di JavaScript kan diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gua ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung di sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gua hapus dulu alertnya. Ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau dua parameter diganti, di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return, console log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep dua kiriman data, sedangkan di function ini kita cuman satu kiriman data ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name, terus console log lagi, last name, Dea Gobles Margodoso. Mau ditambahin lagi di sininya misalnya nama depan titik 2. Di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga lah, taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margodoso. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kek, selalu ya passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini tuh termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function add name, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margodoso ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2 Dea Gobles dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Dea Gobles Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu, atau nama marga. Sama kayak tadi, tanpa kita tangkep datanya di parameter functionnya, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana ya, pakein for loop lah kurang lebih. Contoh, for let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah. Dea Gobles Margodoso. Sini tinggal tambahin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau memberikan sebuah trik bagaimana cara menggunakan tools rahasia untuk menghasilkan. Nama saya Dea Gobles. Nama saya Margodoso. Kurang lebih kayak gitu.
atau nama lengkap ya, karena di looping kan kayak gitu ya. Sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah, nama lengkap Diogo Blaze, nama lengkap Margodoso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya, Deden Gobles. Nah kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet, jadi nggak usah gini, udah normal aja hidup mah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau di sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Diogo Blaze, Fikri Gobles. Kalau nggak pakai koma dia akan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function. Lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditampung ke sebuah variabel. Taruhlah addName ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mohon dimaklum. Cons full name sama dengan, nah lo pusing-pusing lo. Ini gue zoom out dikit. Tuh kayak gini deh. Cons full name sama dengan function addName. Ya. Ini bukan lagi manggilnya bukan lagi pakai addName tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini. Cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function. Pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini, dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console log boleh dah. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea, last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana pak? Pilih ini atau pilih ini? Terserah sok. Coba pusingan yang mana? Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam begini pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console log X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah. Return X plus Y. Paham? Kamu pengen menciptakan ilustrasi digital yang menakjubkan, tapi kamu suka kehabisan ide. Ngikutin tuh. Sering gua pakai di industri yaitu namanya raw function. Kurang lebih kalau kita bikinan sum pakai raw function jadinya kayak gini. Ini kan pakai yang new, kalau pakai function biasa sum 2 misalnya gini. Console.log sini passing parameter xy, console log x plus y. Ya kita panggil sum 2 none. Oh belum diisi. 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Nah, ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gini. Cons sum 3 sama dengan console.log x plus y. X, y. Ini cara 3. Sum 3 ditambah 6 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah jadi ada 3 cara. Cara pertama pakai new, cara kedua standard function, cara ketiga raw function. Seperti itu. Biar relate semuanya, ini gua tambahin lagi xy nya. X tampung y. Sini adalah x plus y. Wow. Sum 1 tambah 1, sum 2 tambah 2, sum 3 tambah 3. Nih variabel mengeksekusi sum 3 nggak bisa masuk karena saya naikkan. Sorry, kayak gini. Contoh ini contoh. Maka console.log
Wow. Tuh. Ini 1 plus 1 2. 2 plus 2 wow, 3 plus 3 6. Kenapa wow? Karena di sini dipakein validasi jika bla bla bla. Nah, itu bisa ya untuk mainan function tuh terserah lu, dalamnya tuh random persegi panjang. Yang pastinya kalau udah beres tugasnya langsung di tag aja di Instagram. Wah, kalau berhasil ntar gua restory, oke? Di video kali ini gua akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama dan juga while do while. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau lu looping. Variabel loopingannya mulai dari berapa inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya, atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja, mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu z++ untuk menambahkan nilai z-nya. Jadi kalau dibaca, z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console log di sini, data ke strip z. Biar tahu. Kalau gua save, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari z-nya. Yang mana z-nya saat ini adalah 1. So, Z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z-nya naik lagi jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini data ke 5. Z sama dengan 6. Nah, apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke-6 itu tidak akan masuk. Tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke 1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2. Terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3. Kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4. Ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau kurangin hasilnya atau dibalikin atau decrement ya bro ya, ini kan increment. Kalau pengen decrement, ini dipakein min-min. Ini pasti error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1, maka pas di looping, wow lihat nih anjay.
Sedap sekali bukan? Bede. Jadi jangan sampai salah logic ya. Itu tadi gua kepencet save sengaja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah, kurang lebih ini komputer akan CPU-nya naik kayak gitu ya. Jadi infinite loop tuh yang tadi disebutnya, dia naik dan kita akan kesulitan untuk membuka browsernya. Ya, kita coba running di sini aja. Data ke 5 4 3 2 1 gitu ya kurang lebih. Ini browser gua kan masih error ya, masih infinite loop. Jadi ya udah gua pakai Node.js aja untuk running JavaScript-nya, sama aja tapi by the way. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Gua akan mulai data ganjil. Mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join Revoyu Fundamental Course. Ya bisa menarik lah pokoknya. Untuk mainan loop ini bisa sangat menarik. Taruhlah ini ada 100 misalnya, atau berapa kayak ya 1000 lah boleh. Kalau kita running, nah kan terurut tuh dari atas sampai ke bawah nih Pak ya, 19, 17, 19, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Kalau pengen naik ya tinggal plus ininya. Ya gitulah sesuai penjelasannya, harusnya kalian mengerti ya untuk yang for. Sekarang kita coba ke while dan do while dengan materi yang sama kurang lebih yang kayak gini juga ya. Sekarang gua akan coba konversi for ini ke while dengan cara kita bikin satu variabel baru di luar x. Untuk yang do while kita konversi lagi jadi y ya, do while ya. Let y sama dengan 1, do lakukan apa dulu kalau do while? Console log dulu data y ke strip y, lalu naikkan nilainya y plus selama apa gitu. While, nah while-nya di sini ya bro. While y kurang dari gimana sih gue lupa anjir. Sorry. While, nah gini nih. While y kurang dari 10 sama dengan 10. Ini kalau gua save dan kita running lagi. 1 nih ya, y-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Y-nya aman ya, sama ya. Lalu kita konversi lagi kayak hal yang tadi di atas. Ini tinggal kopas aja. Ada X sama sekali di sini. Berbeda dengan do while yang mana dia akan mengeksekusi setidaknya 1 kali walaupun kondisinya itu nggak matching. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map, yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya, dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar. Of itu of apanya? Of pacar saya ya. Jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values, dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya. Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di looping ya kan pertanyaannya, bang ngapain digituin? Ya udah langsung console log aja itu pacar sayanya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Console log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu, terpisah. Gitu kurang lebih. Itu untuk for of, yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in, kita ganti aja langsung. For in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artiin ini sebagai bahasa Inggris ataupun indeks selalu lah ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeks deh. Soalnya kita bakal dapetin nilai indeksnya dari array yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai of itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each
Nah, array-nya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu, bro. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Kalau nah, itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks array-nya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Ya sama aja, ini tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in, dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya di video berikutnya. Ya pastilah. Bye-bye. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asinkronus di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang sinkronus dulu ya sebelum gue jabarkan asinkronus versi sederhana versi gue yang gue punya di otak gue ya, ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling fix kalian bisa cek Wikipedia sendiri, tapi kalau ini versi penjabaran gue dan pemahaman gue aja di JavaScript kurang lebih kayak gimana. Pertama contoh di sini gue punya function 1. Di sini ngelog cuman munculin 1 gini. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. 1, 2 dan 3. Oke. Toga lagi apaan tuh anjir? 3. Kalau kita running ini satu persatu, ini biar ada jalannya pas pas kalian cobain juga biar ada gambarannya kurang lebih nanti perbedaannya kayak gimana gitu. Kita panggil function 1 dulu di sini, function 2, function 3 gitu kan. Kalau kita run di sini, maka sesuai ya 1 2 3 gitu. Cuman kalau misalkan nih, ini gua taruh di dalam function 2 sebuah function bawaannya browser atau bawaannya JavaScript gue lupa, set timeout, yang mana set timeout itu berjalan secara asinkronus di balik layar ini. Jadi kalau gue taruh sini set timeout dengan durasi 3000 milisecond alias 3 detik, konsol lognya gue masukin sini. Nanti ke output yang berjalan apa? Apakah 1 2 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini 1 1 2 2 3 3. Walaupun ini kita ketik 1 2 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1 3, 2-nya datang 3 detik kemudian. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ini asinkronus nih. Function kedua asinkronus nih. NJS 1 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing, gue tambahin di sini konsol log. Function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran. 1 function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah keeksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini ya Pak ya. Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh ini dapur, ini lobby pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebutnya teh? Kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2, nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, dah harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2, mau nggak jadi nggak beli burgernya? Enggak ah,
pada bubar ini semua karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang satu kelar dulu sampai beres baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah, kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu. Bentar. Ada orang mengantri di sini satu. Ini ceritanya nomor 1 nih. Pak kasir, pesan dong. Ini nomor 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses. Progres ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesan, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasir progres gini, seret 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini list. Misalnya kalau yang satu mah mesen burger 100 biji yang jumbo, super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuman bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepet contohnya, nomor 2 tuh proses pengerjaan masaknya tuh paling cepet nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu, walaupun si kasir nomor 1 itu pesen duluan. Si customer nomor 1 itu pesen duluan, tapi karena tugasnya di dapur, yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk buat tahu gejrot tuh cuman potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi, bye bye, udah nggak ada di sini. Sisa 1, 3, 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh, si 3 ternyata 3 bye bye. Nah, si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah, nanti terakhir kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel. Secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa, Bang? Atau mungkin karena ini di delay, Bang, 3000 milisecond, ya pasti dia bakal telat loh, Bang. Ya karena itu berjalan secara asinkronus. Kalau nggak percaya, ini kita buktiin. Nggak di delay pakai milisecond, kita kasih 0. Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progress dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya Pak, gua running lagi, tetap lihat 1 function 2 mode eksekusi, 3 2-nya baru kembali. Ya, jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang. Karena gua pun dulu belajar kayak ginian susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya kita make ini tuh ketika ini gitu kurang lebih. Ya, kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gue punya function login misalnya, right? Dan gue punya function get user, gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini. Sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang asinkronusnya aja lah ya. Met random kali segini aja, cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token, sini kita kasih username misalnya parameter. Kita akan kembalikan lagi, gitu. Nah, kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini, kosong. Loginnya kita panggil, login. Oh, harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya, NJS. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini, kayak gini kosongan. Kalau kita running undefined karena memang syaratnya harus mempunyai token gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini ya, ceritanya gitu. Jadi kalau kita masukin user.token, karena user.token di sini kita udah punya ya kan, console.log user.token kita punya di sini. Kalau kalian lihat user tokennya ini, token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key. Jadi kita dapetin API key ini, right? Lalu kita punya satu function lagi nih Pak, ya, function get. Misalnya get pictures gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung-nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronusnya enak nih. If API key kalau ada misalkan, maka kita ada picture. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlestick-nya? Gitu ya.
kalau kita pakai metode callback seperti ini. Karena di sini kita udah punya yang namanya response. Kalau lu ambil isian dari respon, yang mana isiannya itu ada token dan ada username, gue langsung ambil ke dalam token di sini sama dengan response. Lalu gue konsolog di sini token. Kalau gue running, gue dapetin tokennya ya. Nah, karena kita di dalam sini udah punya variabel token ini, ya, kita bisa ke get user di dalam sini. So, lu tinggal panggil get user di sini, oke? Dan lu masukin tokennya di sini. Terus lu harus konsolog ini masih bisa dimasukin ke dalam variabel, Pak. Cons misalnya API key ya, API key get user token. Kalau gua konsolog API key-nya, ini balik lagi ke yang metode tadi. Nih. API key-nya masih dapat. Kenapa masih dapat? Kenapa nggak pakai callback-callback, kan dia masih dapat? Karena proses pengambilan atau set time NJS dapat 1, 2, 3 data gambarnya. Tapi tetap lagi-lagi karena kita butuh proses untuk mendapatkan gambar ke server, itu ada waktu, jadi kita kasih set timeout sini. Taruhlah karena gambar cukup berat, taruh kita 1500 milisecond. Baru dia akan mereturn sebuah picture. Oke, ini masih sama nih. Gua run. Undefined. Gimana caranya? Lakukan hal yang sama lagi kalau callback. Callback. Oke, ganti return jadi callback. Kasih kayak gini. Cuman pertanyaannya adalah, apa iya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebutnya nested callback, ya. Function di dalamnya token Anda adalah token, API key Anda adalah API key, dan satu lagi data picture-nya pitch. Request gambar Anda berikut ini. Hasil request gambar berikut ini gitu. Jadi kalau gua run sekarang masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada no API key, cannot access misalnya gitu ya. Tapi jika tidak, maka kita akan return ke success di sini seperti itu. So kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1, 2, 3 gitu. Right, cukup paham tentang asinkronus di JavaScript dari pengimplementasian yang kita lakukan hari ini? Bagaimana? Kalau misal errornya connector, oke, jadi gini ya, kalau kita run masih aman. Tapi kalau kita ada yang salah, nggak masukin token misalnya di sini, kita run no token cannot access. Kalau kita masukin token tapi kita namanya salah kayak begini, sorry wrong data. Oke, kalau kita benar, tokennya benar tapi API key-nya salah misalnya, atau nggak pakai, no API key cannot access. Alright, kurang lebih kayak gitu aja tentang asinkronus di JavaScript. Nih durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gua salah ucap, tolong diralat aja di kolom komentar. Tapi gua berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasiannya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal-hal seperti ini. Dan pengimplementasiannya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye.